keutamaan melaksanakan sholat sunnah tarawih dan jumlah rakaat sholat tarawih menurut Imam 4 mazhab. Dijelaskan di dalam kitab As-Siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Warwan Nasa'iyu anan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladatuhu ummuhu. Barang siapa yang sholat sunnah qiyam Ramadan, sholat sunnah malam pada bulan Ramadan, dengan iman dan dengan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya keluar dari tubuhnya sampai dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi yang pertama dijelaskan di sini sholat sunnah qiyamu Ramadan. Kenapa bukan tarawih? Karena istilah tarawih itu belum ada pada zaman Rasulullah. Istilah tarawih itu muncul setelah beberapa tahun Rasulullah meninggal. Nah, barang siapa yang sholat sunnah tarawih atau qiyam Ramadan dengan iman dan dengan karena Allah, maka semua dosa-dosanya diampuni, semua dosa-dosanya keluar dari tubuhnya sampai dia seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, seperti bayi yang gak punya dosa sama sekali. Wa fi riwayatin lahu anan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dan juga terdapat dari riwayat An-Nasa'i lagi bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha faradha siyama Ramadhana wa sanantu lakum qiyamahu. Sesungguhnya Allah mewajibkan puasa Ramadan dan saya membuat sunnah bagi kalian untuk sholat pada malamnya, yang sekarang disebut sholat tarawih itu. Maka faman somahu wa qomahu imanan wahtisaban kharaja min dzunubi kayamin waladatu ummuhu. Barang siapa yang puasa Ramadan dan sholat sunnah qiyam Ramadan, sholat sunnah tarawih dengan iman dan dengan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya keluar dari dirinya seperti dia pada hari baru dilahirkan oleh ibunya. Semua dosa-dosanya habis seperti yang bayi baru lahir. Itu keutamaan bagi orang yang pada Ramadan siangnya puasa, malamnya sholat sunnah tarawih. Makanya sholat tarawih itu sebisa mungkin jangan ditinggalkan walaupun tidak wajib. Wal muradu bi qiyami Ramadhana sholatu tarawih. Yang dimaksud dengan sholat sunnah qiyam Ramadan adalah sholat tarawih. Karena istilah tarawih itu belum ada pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah istilahnya adalah qiyamu Ramadan. Hukmuha wa adatuha. Hukum melaksanakan sholat tarawih dan bilangan rakaat sholat tarawih. Sholatu tarawih sunnatun muakkadatun lirrijali wan nisa'i. Melaksanakan sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan karena faedahnya besar tadi bagi laki-laki maupun bagi wanita. Wa jama'atu fiha sunnatun alal kifayati. Sedangkan hukum melaksanakan jamaah sholat tarawih itu adalah sunnah kifayah. Wahya isruna rakaatan. Sholat tarawih ini jumlah rakaatnya adalah 20 rakaat. Kama sabata bil adillati wa alaihi jamaahirul a'immati. Sebagaimana yang telah terbukti dari dalil-dalilnya dan ini juga didukung oleh mayoritas ulama. Nah, kemudian tentang Imam 4 mazhab, berapa jumlah sholat tarawih tersebut. Di sini penjelasannya far'un fi madzahibil ulama'i fi adati raqatit tarawih. Penjelasan tentang mazhab para ulama tentang bilangan rakaat tarawih. Mazhabuna anha isruna raqatan bi asyri taslimatin ghairi witri. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, sholat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 salaman selain witir. Jadi setiap 2 rakaat salam. Wa dzalika khamsu tarwihatin wa tarwihatu arba'u rakaatin bitaslimataini. Dari 20 rakaat itu terdapat 5 kali istirahat. Satu kali istirahatnya setelah 4 rakaat atau setelah 2 salam. Nah, jadi begini. Tarawih itu artinya beberapa kali istirahat. Sholat yang mengalami beberapa kali istirahat. Jamak dari tarwihah. Kenapa dinamakan sholat yang banyak istirahatnya? Karena pada zaman dulu para sahabat itu setelah 2 salaman atau 4 rakaat para sahabat beristirahat dengan tawaf dan lain-lain.
Kenapa istirahat? Karena sholat tarawihnya para sahabat itu satu rakaatnya banyak yang membaca Al-Quran setengah juz. Bahkan ada yang lebih. Satu rakaatnya setengah juz, dua rakaatnya satu juz. Setiap satu kali salaman satu juz. Jadi setiap dua kali salaman dua juz. Jika satu juznya kurang lebih setengah jam, berarti dua juznya atau dua kali salaman itu 1 jam. Nah setelah berdiri capek 1 jam, maka para sahabat istirahat. Setelah istirahat lanjut lagi tarawih lagi 1 jam. Setelah itu istirahat lagi. Setelah itu tarawih lagi. Nah, karena sholat ini mengalami beberapa kali istirahat, maka disebut sholat tarawih. Hadza mazhabuna. Sholat tarawih 20 rakaat ini mazhab kita, mazhab Syafi'i. Wa bihi qala Abu Hanifah wa ashabuhu wa Ahmad wa Dawud wa ghairuhum. Dan ini 20 rakaat ini juga yang dilakukan oleh mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, para ashab mazhab Hanafi, mazhab Ahmad, Hambali, mazhab Dawud dan lain-lain. Wa naqalahu al-Qadhi Iyad an jumhuril ulama, dan dinukil oleh Qadhi Iyad dari mayoritas ulama. Wa hukiya anal Aswad bin Mazid kana yakumu bi arba'ina rakaatan wa yutiru bisam'in. Dan dikisahkan bahwa Aswad bin Mazid itu sholat tarawih 40 rakaat dan witirnya 7 rakaat. Nah, ada yang lebih banyak lagi. Tarawihnya 40, witirnya 7. Wa qala Malik at-tarawihu tis'un tarawihatin wa hiya situn wa salasuna rakaatan ghairil witri. Nah, Imam Malik, dalam mazhab Imam Malik, sholat tarawih itu sebanyak 9 kali istirahat, yaitu 36 rakaat selain witir. Dalam mazhab Maliki sholat tarawih 36 rakaat. Jadi dalam 3 mazhab tadi 20 rakaat, kalau dalam mazhab Maliki 36 rakaat. Bahkan ada ulama lain yang sampai 100 rakaat. Nah, para ulama dulu itu seperti itu, sholat tarawih banyak-banyakan. Nah, kalau sekarang kan cari yang sedikit ya. Nah, cari yang sedikit, cari yang cepat. Kalau misalkan para sahabat dahulu ada yang hidup zaman sekarang, mungkin kaget loh. Ini sholat kok cepat, sholat tarawih kok cepat, nggak ada istirahatnya. Nah, mungkin kaget seperti itu ya. Mungkin lah, tapi karena zaman dahulu sholat tarawih itu lama dan setiap 2 salaman istirahat. Nah, inilah keterangan di dalam kitab Asyam. Wallahu a'lam bishawab.